kamu ini kenapa, Nduk? Kok wajahmu ini pucat? Nah, di situ kemudian Mbak Dwi ini menceritakan kalau dia tadi melihat sosok, dan sosok itu sangat aneh. Dia ini berjalan merangkak dan tangannya itu panjang. Tapi sosok ini punya rambut, tapi wajahnya itu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Di kisah-kisah horor sebelumnya sempat ada tambahan sebuah kisah dari seseorang. Dia terinspirasi dengan cerita mistis atau kisah-kisah horor yang terjadi pada masa lalu sekitar tahun 2000 atau di bawah tahun tersebut. Dan memang kebanyakan pada waktu tertentu, dikala suasana atau situasi itu belum seramai sekarang. Jadi memang beberapa tempat, apalagi di daerah perkampungan, itu masih detail dengan suasana yang cukup mistis. Apalagi kalau terjadi pada malam hari dengan penerangan yang belum terlalu terang seperti sekarang. Nah, kisah ini aku dapatkan yang awalnya sempat aku baca di sebuah grup sosial media. Di situ tempat berkumpulnya beberapa cerita misteri. Kemudian aku mencoba menghubungi narasumber yang menceritakan kisah ini. Dan akhirnya si narasumber yang bernama Mbak Dwi ini bersedia menceritakan secara detail sebuah kisah yang dia alami. Walaupun kejadian ini masih belum cukup lama. Pada tahun 2007, Mbak Dwi ini masih tinggal di kampungnya, yang kampungnya ini masih cukup terpelosok asri. Di sana itu penduduk itu berprofesi sebagai petani. Nah, pada waktu itu Mbak Dewi ini masih tinggal bersama kedua orang tuanya karena belum menikah. Di situ sempat terjadi, beberapa warga ini sering cerita kalau mereka itu sering kehilangan uang. Jadi memang tentang pesugihan atau mencari harta dengan cara sebelah kiri atau jalur hitam itu memang ada, bahkan sampai sekarang. Termasuk tentang kisah tuyul. Nah, waktu itu cerita ini agak sedikit berbeda dengan beberapa kisah yang menceritakan tentang orang yang memelihara tuyul. Nah, di tempat Mbak Dewi ini memang sering kejadian kalau warga di sana itu kehilangan uang. Dan memang kehilangannya itu tidak semuanya, tapi hanya 1 atau 2 lembar. Tapi itu sangat sering sekali terjadi. Nah, pagi itu karena di kampungnya Mbak Dewi ini ada sebuah warung yang menjual sayuran atau kebutuhan bahan-bahan pokok. Warung sederhana ini ketika pagi hari itu cukup ramai sekali karena banyak ibu-ibu yang berbelanja di sana. Termasuk pagi itu Mbak Dewi juga yang bermaksud membeli sayuran. Di situ si pemilik warung ini bilang dan bercerita kepada para pelanggannya itu kalau uang yang ada di laci tempat jualannya itu sudah 3 hari ini berkurang. Nah, awalnya si pemilik warung ini sempat menuduh anaknya, tapi karena dia yakin kalau di kotak uang tersebut itu dikunci, sedangkan kuncinya itu selalu dia bawa. Dan ketika uangnya itu sebelum kotak itu ditutup, dia selalu menghitungnya dan mengingatnya. Tapi sudah 3 hari berturut-turut ini uangnya selalu berkurang. Nah, karena dia merasa curiga kepada anaknya, dia sempat bertanya kepada anaknya. Tapi si anaknya ini mengelak dan dia itu bersumpah kalau nggak pernah ngambil uang milik ibunya itu. Akhirnya si pemilik warung ini memang sadar kalau kuncinya itu nggak rusak. Nah, kemudian ada seorang warga yang memang dia ini memiliki simpanan uang.
uang ini berasal dari kiriman anaknya yang bekerja di kota. Nah, uang itu dia simpan dengan rapi di bawah kasur. Dan waktu ketika dia menghitung, uang itu juga berkurang. Tapi padahal uang itu digulung kemudian ditata, tapi tidak mekar dari gulungan tersebut. Nah, akhirnya beberapa warga ini pun mulai berspekulasi dan berpikir apa di daerahnya ini ada tuyul, karena mayoritas mereka ini masih memiliki kepercayaan tentang hal-hal mistis yang ditujukan ketika ada yang kehilangan dan jumlahnya hanya 1 lembar tapi berkali-kali. Mereka pasti mengira itu perbuatan makhluk gaib. Beberapa orang pun akhirnya seperti mengiyakan apa yang menjadi pendapat salah seorang dari mereka tersebut. Mbak Dwi setelah mendengarkan cerita itu, kemudian dia pulang. Keesokan paginya, kebiasaan dari warga di tempat Mbak Dwi tinggal itu, mereka ini kalau mencuci pakaian selalu menuju ke sebuah sungai yang ada di pinggir kampung. Sungainya ini tidak terlalu besar dan aliran airnya itu sangat jernih sekali. Walaupun di sana setiap rumah itu sudah memiliki aliran dari sumber mata air yang tak jauh dari tempat tinggal mereka karena berada di sebuah lereng gunung. Tapi untuk kebiasaan mencuci, mereka ini lebih senang menuju ke sungai tersebut. Begitu juga dengan Mbak Dwi. Nah, pagi itu setelah selesai sholat subuh di rumahnya, Mbak Dwi ini mengumpulkan semua pakaian kotor, termasuk pakaian milik kedua orang tuanya, dan dibawa menuju ke sungai. Dan waktu itu jam itu masih menunjukkan belum jam 5 pagi. Jadi suasana itu masih gelap. Mbak Dwi berjalan seorang diri keluar dari rumahnya dengan membawa pakaian. Nah, ketika dia menuju ke sungai itu, dia ini melewati jalanan kampungnya yang waktu itu masih sangat sepi sekali karena belum banyak warga yang bangun dari tidurnya. Dan ketika Mbak Dwi ini melewati jalanan tengah kampung yang memang pencahayaannya itu belum ada, jadi masih remang-remang, hanya ada cahaya dari teras-teras rumah warga yang rumahnya itu pun jaraknya tidak terlalu dempet, jadi sekitar 20 atau 10 meter baru ada rumah lagi. Mbak Dwi ini merasa waktu itu ada yang sedang mengikutinya, karena dia ini seperti merasa ada suara yang ada di belakangnya. Nah, awalnya Mbak Dwi ini tidak merasa curiga, kalaupun ada orang yang ikut mau ke sungai, pasti dia akan menegur Mbak Dwi ini. Dan setelah beberapa meter dia berjalan, kok nggak ada yang negur dia. Dan waktu itu Mbak Dwi kemudian menengok ke arah belakang, dan tiba-tiba dia ini melihat ada sosok. Dan sosoknya ini sepertinya cukup aneh sekali. Dia itu berjalan merangkak, tapi posisi tangannya itu cukup panjang. Dan dia ini menuju ke arah Mbak Dwi. Nah, awalnya Mbak Dwi terus melihat sosok itu, tapi semakin dekat sosok itu kemudian semakin jelas. Dan wajahnya itu agak hitam dan ada sedikit rambut. Tapi menurut Mbak Dwi, sosok ini bukan manusia, karena dia itu berjalan merangkak kemudian berbelok miring ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, ketika Mbak Dwi ini sadar itu bukan manusia, dia langsung membuang baju yang pakaian yang dia bawa bermaksud untuk dia cuci tadi ke tanah. Kemudian si Mbak Dwi ini berteriak karena mungkin saking ketakutannya. Dan sosok itu tiba-tiba merayap ke sebuah seperti tebing yang mungkin tingginya sekitar 10 meter, dan kemudian merangkak ke atas. Dan setelah sampai di atas, sosok ini masih menengok ke arah Mbak Dwi, dan sosok itu tersenyum. Nah, melihat kejadian itu, Mbak Dwi ini langsung mengambil pakaian yang tercecer, kemudian dia ini berbalik pulang dan tidak melanjutkan menuju ke sungai. Nah, sesampainya di rumahnya,
Mbak Dwi ini langsung menuju ke dapur. Nah, di situ ibunya yang sedang memasak di sebuah dapur tradisional heran melihat Mbak Dwi yang seperti tergesa-gesa masuk ke dalam dapurnya itu. Kemudian ibunya ini bertanya, "Loh, Nduk, Wi, kamu gak jadi nyuci tah?" Tapi ketika Mbak Dwi ditanya seperti itu, dia ini gak langsung jawab. Dia hanya duduk di sebuah kursi yang ada di dapur itu. Kemudian ibunya ini menuju ke Mbak Dwi, mendekat. "Kamu ini kenapa, Nduk? Kok wajahmu ini pucat?" Nah, di situ kemudian Mbak Dwi ini menceritakan kalau dia tadi melihat sosok, dan sosok itu sangat aneh. Dia ini berjalan merangkak dan tangannya itu panjang. Tapi sosok ini punya rambut, tapi wajahnya itu hitam. Ketika senyum itu kok mengerikan. Dan yang aneh, sosok ini itu berjalan merangkak naik tebing itu, kalau padahal manusia itu gak bakalan bisa naik tebing yang tingginya 10 meter itu. Nah, akhirnya ibunya ini menenangkan Mbak Dewi. "Ya sudah, Nduk, kamu gak usah nyuci. Lain kali kalau mau ke sungai itu biar agak terang. Mungkin kamu tadi apes, jadi kamu ini bertemu barang-barang halus." Bapaknya Mbak Dwi yang berada di dalam rumah, yang mungkin mendengarkan cerita itu, kemudian beliau keluar menuju ke dapur. Di situ beliau kemudian menenangkan Mbak Dewi dengan mengambilkan satu gelas air minum yang dituangkan dari sebuah kendi. Nah, bapaknya ini tidak bilang apapun karena takutnya nanti akan menakuti Mbak Dewi ini. Dan ternyata apa yang diceritakan Mbak Dwi itu dibawa oleh bapaknya ketika beliau ini berangkat ke ladang. Nah, ketika di ladang, bapaknya Mbak Dwi ini bertemu dengan teman-temannya sesama petani yang memang sawahnya itu berdampingan. Di sana ada percakapan. Di situ akhirnya bapaknya Mbak Dwi ini menceritakan kepada teman-temannya kalau Dwi tadi itu cerita kalau pas mau ke sungai dia itu melihat sosok, dan sosok ini mungkin itu seperti tuyul, tapi menurut Dwi kok dia ini punya rambut. Nah, apa ada tuyul itu perempuan? Kan yang menurut cerita itu tuyul itu semuanya botak, gak punya rambut. Nah, salah satu teman dari bapaknya Mbak Dwi pun mempercayai apa yang dialami oleh Mbak Dwi tadi. Kemudian bilang kepada bapaknya Mbak Dwi, "Ya sudah, Kang, kan beberapa hari ini di kampung kita ini juga banyak yang kehilangan uang. Ayo nanti kita coba tanya kepada Mbah Bari." Nah, Mbah Bari ini merupakan sosok di kampung tersebut. Beliau ini bisa dikatakan paranormal atau dukun lah, yang dituakan di situ. Nah, akhirnya setelah sepakat janjian, bapaknya Mbak Dwi dan temannya ini setelah maghrib, mereka ini berkunjung ke rumah Mbah Bari. Nah, di sana ada sedikit percakapan. Jadi waktu itu bapaknya Mbak Dwi ini memberanikan diri bertanya kepada Mbah Bari, apa yang dilihat anaknya itu apa benar tuyul. Di situ kemudian Mbah Bari ini membuka omongan. Jadi Mbah Bari ini sudah mengira kalau di kampung tersebut itu ada yang memelihara tuyul. Dan memang tuyul itu ada yang perempuan. Dan tuyul yang perempuan ini menurut cerita dari Mbah Bari, sosok ini lebih ganas daripada tuyul yang biasa dikenal orang. Dan beliau juga bilang kepada bapaknya Mbak Dewi, "Untung anakmu gak dicelakai, karena jarang orang yang bisa ngelihat sosok ini kalau gak dia pas apes. Juga memang waktu itu dia ini berpapasan gak sengaja dengan sosok itu." Nah, akhirnya Mbah Bari ini berpesan kepada dua orang ini supaya bilang kepada warga yang menyimpan uang di sana, mereka harus menyelipkan kaca. Kalau nggak ada kaca ya jarum. Nah, di situ juga dikasih
bawang merah. Nah, akhirnya cerita ini tuh cepat menyebar kepada warga-warga tersebut. Dan pada suatu hari Mbah Bari ini sengaja keliling kampung. Dan waktu itu beliau juga bertemu dengan bapaknya Mbak Dwi yang sedang berkumpul dengan beberapa warga di sebuah tempat yang biasa buat nongkrong anak-anak muda dan orang-orang di kampung tersebut. Nah, di situ Mbah Bari ini bercerita kepada warga-warga di situ. Aku ini kok curiga kalau di kampung kita ini ada yang ngingu toyol. Kok aku sempat ngelihat ada yang keliling kampung. Nah, di situ Mbah Bari sebenarnya melirik ke arah seseorang. Beliau ini juga warga sekitar yang memang mungkin kehidupannya itu yang awalnya biasa saja, itu kok perkembangan ekonominya cepat. Tapi Mbah Bari ini tidak langsung bilang atau menuduh orang tersebut karena semuanya tidak ada bukti dan bermaksud tentang hal-hal gaib. Apalagi warga-warga sekitar juga sebelumnya sempat mencurigai orang itu. Dan akhirnya Mbah Bari ini berpesan kepada beberapa pemuda, khususnya mereka yang sering nongkrong sampai malam. Jadi kalau nanti ada orang yang kalian ini gak kenal dan sering masuk kampung, atau dia ini jalan sendiri malam-malam di kampung kita, kalian itu gak usah ragu, langsung tangkap saja. Nah, setelah kalian tangkap, nanti dibawa ke rumahku, biar setelah itu jadi urus aku. Nah, Mbah Bari ini selain orangnya juga cukup terkenal karena dianggap seperti dukun, beliau ini juga memang terkenal pemarah dan temperamental. Jadi orang-orang di daerah itu cukup segan dengan Mbah Bari. Nah, setelah kejadian itu, menurut cerita Mbak Dwi, bapaknya ini cerita kalau orang tadi yang mereka curigai sebenarnya tiba-tiba wajahnya itu pucat seperti orang ketakutan. Tapi warga ini tidak ada yang berani langsung menuduh karena semuanya tidak ada bukti. Dan menurut bapaknya Mbak Dwi, sebenarnya Mbah Bari itu sudah tahu, tapi dia ini masih memberi kesempatan supaya orang ini tidak melakukan perbuatan itu, khususnya di kampung tempat tinggal mereka, karena itu akan merugikan orang-orang sekitar. Kalaupun dia mau melakukan itu di daerah lain, itu sudah urusannya. Mbah Bari nggak mau ikut campur, karena semua perlakuan buruk itu akan ada resikonya. Dan setelah kejadian itu, memang menurut warga ini sudah tidak ada orang yang lapor atau bilang ada kehilangan uang lagi, walaupun uang itu disimpan di tempat terbuka yang tidak harus menggunakan kaca atau jarum atau dikasih bawang. Jadi itu adalah cerita yang pernah dialami oleh Mbak Dwi. Sebenarnya Mbak Dwi ini masih mengingat sosok tersebut yang merupakan sebuah bentuk makhluk yang bagi dia itu menyeramkan. Apalagi ketika dia itu sudah sampai di atas tebing tadi dan masih melihat Mbak Dwi dengan senyum. Menurut Mbak Dwi itu senyumnya itu cukup lebar, bahkan gigi-giginya itu kelihatan tajam. Dan bersyukurnya Mbak Dwi tidak mengalami hal buruk ketika bertemu dengan makhluk tersebut. Itu adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2007 di sebuah kampung yang masih asri, dengan penduduk dengan mereka beraktivitas sebagai petani di kampung tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.